Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini masih meneruskan cerita Teluh Kamu Harus Mati bagian ketiga. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagaimana dengan kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teluh Kamu Harus Mati. Setelah Lena sempat sakit yang aneh itu, Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu Lena mulai bertingkah aneh, dimana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Sakit mah. Sakit. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana. Layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena. Malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal mistis malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu kami membawa Lena menjumpai ustadz itu. Sebut saja namanya Ustadz Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Lama menanti, Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan kepada Mas Wanto. "Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Mani. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk membrodol Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti kau jelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikan botol itu pada Mas Wanto. Dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Lena bagaimana?" tanyaku kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini dulu ya. Besok kalian jemput dia," kata Ustadz Malik menjawab pertanyaanku. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto padaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan oleh Mas Wanto.
Kuambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlihat Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Kucium keningnya. "Terima kasih untuk semuanya ya Mas," kataku padanya. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyantroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan, dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Teluh, katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku shock mendengar penjelasan Mas Wanto tadi. Sempat kutanya, apa wanita sinting itu ada hubungan dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga sekitar kampung ini. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanya soal kamar dan kejadian yang kualami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa kok. Dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Tuhan yang mengetahui," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto dalam kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung. Bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Itu tadi sahabat, kisah Teluh Kamu Harus Mati bagian ketiga. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian keempat. Teluh Kamu Harus Mati, karya dukun milenial. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang sangat dadakan. Mas Wanto hanya menjawab singkat,
Biar surprise, Pak, jawabnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami. Tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. Setelah semua normal, nanti Mas jemput ya, katanya padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat yang tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak? Sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung. Matanya jelalatan menilik ke berbagai arah. Keringat dingin menyucur di dahinya. "Kamu kenapa, Mas?" sempat aku bertanya. Enggak apa-apa, Dek," jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik kemudian diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi hari itu. "Kalau Lena kambuh lagi, minumkan air ini ya, Dek. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya padaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru saja memasuki babak baru. Sebentar ku peluk dia, mencoba menenangkan hati ini. "Jaga diri ya, Mas," kataku kepadanya. Beberapa hari berselang, keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan dengan lancar. Keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Sebuah benda berbentuk seperti boneka yang terbungkus oleh kain putih. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian, yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan, ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu informasi itu kuterima, kabar baik seketika berubah tragis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan. Kuberanikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan kala ku dengar bahwasanya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati kutitipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat dalam hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan yang tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan saja.
Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah yang sangat pucat. Dia tergulai lemas tak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang sudah mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab apa yang aku pertanyakan. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku saat itu. Aku langsung berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju ke rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu, itulah hal yang kualami saat ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk kujaga Mas Wanto. Kupijit kakinya, tangannya, dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru saja tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto di kala itu. Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Tension ischemic attack, Bu, atau lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. Demikianlah sahabat, sebuah kisah Teluh Kamu Harus Mati karya dari Dukun Milenial, episode 3 dan 4. Sampai bertemu lagi di episode kelima dan keenamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.